Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cara kerja sistem pendingin mesin mobil. Ini bisa dilihat. Yang pertama yang saya perlu jelaskan adalah komponennya dulu. Komponen sistem pendingin mesin mobil yang pertama ini, yang paling depan ada tangki cadangan atau reservoir tank, ya, penyimpanan air tambahan. Kemudian ini ada radiator, ada tutup radiator, ada baut pembuangannya. Kemudian dari atas ini adalah selang upper hose, ini selang lower hose. Kemudian yang tengah ini oranye ada pompa air atau water pump. Kemudian di atas ini ada katup termostat. Berikutnya dalam mesin ini di arah bawah ada water jacket atau mantel air bawah. Terus yang atas ini berarti water jacket atau mantel air atas. Itu komponen intinya. Selanjutnya di sistem pendingin mesin ini ada 4 kondisi kerja saat mesin hidup. Yang pertama, saat mesin dingin, suhu masih di bawah 65 derajat Celcius. Yang kedua, saat kerja mesin sudah panas, suhu di atas 65 derajat Celcius. Berikutnya, saat kerja mesin sangat panas, ini terjadi tekanan dalam siklus ini di atas 0,9 kg volt per cm persegi. Terakhir, saat kerja suhu turun dari panas menjadi turun, maka terjadi kevakuman dalam siklus ini. Kerja sistem pendingin mesin mobil kita jelaskan. Yang pertama, saat kerja sistem pendingin suhu di bawah 65 derajat Celcius atau mesin masih dingin, setelah mesin hidup, pompa air berputar. Air diteruskan atau dipompakan ke water jacket bawah, kemudian ke water jacket atas, kemudian ke katup termostat. Karena masih dingin, maka katup termostat ini menutup saluran lubang upper hose dan membuka saluran bypass hose. Maka air diteruskan ke saluran bypass, kemudian ke pompa air lagi, siklus berputar berulang selama mesin masih dingin seperti itu. Kemudian saat mesin mulai panas, suhu di atas 65 derajat Celcius, cara kerjanya pompa air berputar. Air dipompakan ke water jacket bawah, kemudian ke water jacket atas, kemudian ke katup termostat. Karena mesin sudah panas, maka katup termostatik membuka saluran upper hose dan menutup saluran bypass hose. Maka air diteruskan ke saluran upper hose dan lubang bypass hose tertutup, sehingga air diteruskan ke lubang upper hose, kemudian ke radiator. Di dalam radiator ini air didinginkan, kemudian diteruskan ke lubang lower hose, kemudian ke water pump atau pompa air lagi. Siklus berputar, air berulang seperti ini selama mesin kondisi suhu di atas 60 derajat sampai 90 derajat Celcius. Kemudian saat mesin sangat panas, ini biasanya kondisi jalan macet, kemudian matahari sangat terik-teriknya antara jam 12 sampai jam 2. Kondisi jalan pelan, kondisi panas, sehingga mesin suhunya mendekati di atas 90 derajat Celcius.
maka di dalam siklus ini terjadi tekanan udara. Jadi seperti orang memasak air di dalam panci sudah mendekati mendidih, maka dia akan terjadi tekanan dan mampu mendorong tutup panci tersebut. Ini juga sama cara kerjanya, tetap ya. Karena water pump berputar, maka siklus berjalan sehingga tekanan tadi dibawa ke radiator dan mampu mendorong tutup radiator yang katup tekanan, maka tutup radiator membuka katup tekanannya sehingga uap air yang terdiri dari air dan uap panas disalurkan ke selang menuju reservoir atau tangki cadangan sehingga didinginkan dalam reservoir. Seperti itu cara kerjanya. Kemudian yang terakhir, saat suhu turun, ini bekerja manakala setelah tadi lewat kemacetan atau lampu merah, kemudian mobil berjalan lagi dan di radiator di depannya ini mendapat udara segar dari depan karena ada aliran yang cukup tinggi dari depan sini sehingga mendinginkan mesin kembali ke suhu normal sekitar 65 derajat sampai 90 derajat Celcius. Maka di dalam siklus ini terjadi kevakuman. Kenapa kok bisa vakum? Tadi karena udara ini tadi dikeluarkan menuju reservoir saat mesin sangat panas. Nah, karena sedang mendingin maka terjadi kevakuman. Maka apa yang terjadi? Karena tadi vakum, maka tutup radiator ini yang bagian katup vakumnya membuka, ya tersedot ke bawah karena daerah sini ada vakum dalam siklus ini ya. Jadi sampai di radiatornya juga ada vakum. Yang tadi berkurang air, maka katup ditutup radiator terdorong ke bawah sehingga membuka saluran tutup radiator. Maka air dalam reservoir terhisap masuk lagi ke dalam radiator dan masuk dalam sistem atau siklus seperti itu ya. Ya, maka di tangki cadangan ini airnya harus selalu full karena ini sangat penting dan vital. Jadi saat terjadi uap air dia nampung, saat terjadi kevakuman dia memberikan subsidi tambahan air dalam siklus. Seperti itu ya cara kerjanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.